sutradara Anggi Friska. Produser kami Chandra Sembiri, Robert Roni, dan mari kita sambut pemain kita yang luar biasa. Tegar, Elizabeth Sisauta, Joan Wakum, Philip Runas. Dan tentunya izinkan kami juga mengundang seluruh cast and crew dari film Teman Tegar Maira Whisper from Papua. Balas budi minta ya, balas budi foto video. Mana fansnya Pak Deisa? Oh, banyak ya. Fansnya Tegar, fansnya Maira. Saya minta tolong kru semua turun ke sini ya. Pada seluruh tamu undangan dan semua teman-teman yang sudah hadir di sini, saya mengucapkan banyak terima kasih karena teman-teman sudah, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian sudah menyempatkan hadir di gala premier yang sangat sederhana ini. Saya yakin kesederhanaan mungkin datang dari diri kita, dan harapannya film ini bisa membersamai perjalanan kita, menggerakkan dengan kesadaran bahwa kita lupa bahwa sebetulnya kita butuh alam. Yang menyelamatkan kita di saat bencana itu bukan uang, tapi pohon besar itu yang mungkin kita bisa sama-sama jaga, dan semoga Tegar dan Maira bisa menjadi inspirasi anak-anak generasi berikutnya. Terima kasih. Baik. Halo, kenalin nama saya Elizabeth Sauta. Di film ini saya berperan sebagai Maira. Terima kasih buat yang sudah nonton di gala premier pertama di Jakarta. Dan saya juga berterima kasih, saya lahir di Papua di Lobo dan besar di Lobo. Dan sekarang saya di Bandung, sekolah di Bandung. Dan saya rasa beda sekali bahwa saya di Bandung dengan saya di Papua. Saya kangen saya punya ikan-ikan, mandi dan hiu paus. Saya kangen main di hutan yang rusa, siangga, burung cendrawasih, burung gagak tua. Pokoknya saya kangen sekali mainan ini. Kangen sekali. Pokoknya saya rindu semuanya, saya rindu Papua sekali. Saya minta tolong buat kakak-kakak semuanya yang di sini, tolong harus bisa jatuh punya hutan. Karena hutan itu sangat penting sekali buat kita orang. Baik, terima kasih. Terima kasih banyak. Kalian langsung dari Tegar. Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Tegar Rajasa, biasa dipanggil Tegar. Di sini saya berperan sebagai Tegar. Dari petualangan ini, Tegar mau ngajakin buat teman-teman semua untuk sama-sama kita jaga hutan. Walaupun Tegar nggak punya tangan dan kaki, tapi Tegar mau membersamai Maira untuk menjaga hutan. Waktunya bersama Maira. Baik, terima kasih banyak Tegar. Dan berikutnya mari kita dengarkan langsung dari banyak yang nungguin nih. Halo semua. Pertama-tama saya minta maaf ya. Perkenalkan, nama saya Philip Runes Borisov dari rumah. Bisa dipanggil Runes atau tidak Nes. Saya pemeran sebagai Paman Isa, atau tidak di Papua biasa bilang Bapak Deisa. Bapak Deisa tidak salah tuh.
Dari saya, terima kasih atas partisipasi semuanya telah datang hadir untuk menyaksikan gala premier bersama di tanggal 27 ini. Dan jangan lupa juga buat tanggal 5 Februari juga akan penayangan lagi. Saya harap agar seluruh masyarakat yang ada, masyarakat Indonesia yang ada bisa nonton film ini karena film ini tetap terbaik karena membangun semua edukasi yang baik untuk masyarakat. Terima kasih, itu mungkin saja dari Bapak Nisa. Dan sampaikan salam buat seluruh masyarakat yang ada di sini. Terima kasih banyak. Siap-siap, uang nanti saya kasih kembali. Terima kasih banyak. Selamat malam semuanya. Siap. Pasti mau nyanyi lagi. Pertama-tama saya Joan Wakum. Siap kakak, hormat. Saya sangat senang sekali karena butuh 15 tahun untuk menunggu ada film di Kaimana. Dan saya sangat bangga sekali karena akhirnya Maira ini kita syuting di Kaimana. Saya mewakili anak-anak Papua. Saya minta terima kasih banyak buat Bapak Chandra, Bapak sebagai produser, sebagai sutradara. Saya minta terima kasih banyak buat sapu kru semua yang sangat luar biasa. Saya minta terima kasih banyak buat Kakak Eto, Riri Mase yang sudah arrange musik yang sangat luar biasa. Saya minta terima kasih banyak juga, kita tepuk tangan buat semua yang sudah hadir di sini. Terima kasih banyak. Saya sangat berharap bahwa film ini bukan cuma sekedar film saja. Lagu-lagu semua yang ada dalam film ini, apa yang ditunjukkan dalam visual di dalam film ini adalah kebanggaan kami, anak-anak Papua. Ini Tong punya tradisi yang akan kita bawa. Indonesia ini sangat luas, dia kaya sekali akan budaya. Dan ini dari Papua untuk Indonesia. Saya juga berharap melalui film ini dapat menyentuh semua hati yang nonton. Supaya perubahan itu dimulai dari kita dulu, sebelum kita ajak orang lain. Jadi terlalu luas, terlalu banyak yang mau dibicarakan. Cuma kalau dari saya, Joan Wakum, anak Papua, saya bangga, sapu rambut keriting, sapu kulit hitam, saya bangga. Dan saya bangga karena dari Tong kota Senja Kaimana nih, kota kecil sekali, pesisir pantai, tapi Tong bisa mempersembahkan film yang sangat luar biasa ini untuk Indonesia. Terima kasih banyak semuanya. Selamat malam. Terima kasih banyak. Tini Rahayu beserta dengan Bapak Dedi Mizwar. Boleh kita berikan apresiasi hadirin sekalian. Sedih, Mak. Terima kasih banyak atas kehadirannya Bapak Anies Mata, Wakil Menteri Luar Negeri, sudah berkenan bergabung pada malam hari ini juga dan turut menyelamati para rekan-rekan sineas filmmaker dari Teman Tegar Maira Whisper from Papua. Dan hadirin sekalian, kita akan mendengarkan seperti apakah feedback. Apresiasi dulu untuk film ini. Teman Tegar Maira Whisper from Papua. Hari ini, malam ini, kita menyaksikan sebuah narasi yang luar biasa. Narasi positif, narasi optimisme, penggabungan antara landscape pemandangan yang indah, cerita tentang alam, tentang potensi sumber daya hutan yang luar biasa. Hutan adalah sahabat kita, keluarga kita, tapi juga ada manusia yang hidup, sehingga tanah ini tidak tanah yang kosong,
tetapi hutan manusia adalah peradaban yang menyatu. Sehingga saya, Felix Fernando Wanggai, kalau tadi kita menyaksikan ini hutannya di Kaimana, luar biasa, Provinsi Papua Barat. Tepuk tangan untuk ada hutan, ada pantai, ada hiu paus ya. Kemarin juga 2 minggu lalu juga Bapak ke Nabire berenang sama hiu paus juga di sana. Hari ini Bapak Presiden menugaskan saya dan juga 9 tokoh-tokoh Papua sebagai Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Papua untuk sama-sama tujuan besarnya adalah membawa cerita optimisme untuk Indonesia. Kita kemarin di hadapan Bapak Presiden ada Rakor Papua 16 Desember sebulan yang lalu kami sampaikan bahwa berbicara Papua bukan bicara tentang ketertinggalan dan keterpencilan, tapi berbicara Papua adalah berbicara tentang masa depan Indonesia, tentang peradaban Indonesia ke depan. Dan film ini memberikan cerita tentang hal baik itu. Narasi optimisme, narasi tentang peradaban Indonesia ke depan. Sehingga di tengah-tengah kita, tokoh-tokoh kita, pemerintahan kita, Bapak Anies Mata, Wakil Menteri Luar Negeri, kemudian juga Bapak Wakil Menteri Kehutanan dan seluruh jajaran pimpinan DPD, senator-senator, wakil-wakil dari Papua. Mudah-mudahan dengan malam ini kita akan memberikan sebuah semangat baru bagi kami Komite Eksekutif Papua, dan tentu tadi bincang-bincang nanti Bapak Wakil Menteri Luar Negeri akan bercerita juga untuk bagaimana agenda-agenda kita ke depan. Jadi sekali lagi selamat teman Tegar Maira, selamat untuk seluruh kru atas film ini. Nanti untuk agenda berikutnya nanti Pak Wamen akan menceritakan nanti agenda kolaborasi kami dengan komite dan juga tentu dengan Kementerian Kehutanan. Kami persilakan langsung ke Vice Minister for Foreign Affairs of Republik Indonesia. Please. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Film wabarakatuh. ini terus terang mengingatkan saya di masa kecil. Karena waktu kamu umur berapa sih? Saya kira-kira umur 7 tahun. Dulu saya hidup di Tual, di Maluku Tenggara. Saya sekolah di SD Matias, ya Katolik. Dan saya keliling di pulau-pulau seluruhnya di kawasan itu, dan juga termasuk ke Papua, naik kapal laut berhari-hari dan berminggu-minggu. Jadi ketika saya baru dikasih undangan tadi siang, tapi saya memaksakan diri datang ke sini, dan ini mengingatkan saya pada masa kecil saya secara pribadi. Dan saya mau cerita agak terus terang sedikit. Tadi burung cendrawasih yang disebutkan dulu, kita dulu orang-orang Bugis di sana dagang burung cendrawasih yang sudah mati, yang sudah mati diawetkan ya. Pakai raksa. Kita bawa dari Papua. Dan saya punya banyak burung kakatua dulu waktu saya kecil, juga burung nuri, semua kita ambil dari Papua. Jadi apa yang menginspirasi saya dari film ini adalah kita harus membangun Papua tanpa merusak alamnya. Kita harus membangun manusianya dan membuat satu perencanaan sosial, pendekatan social engineering yang benar untuk membangun Papua tanpa merusak alamnya, mengembangkan sumber daya manusianya, dan membuat saudara-saudara kita di Papua terkoneksi dari dalam hatinya kepada Indonesia secara keseluruhan, dan mengingatkan dunia bahwa pada dasarnya bagi kita Indonesia, bukan hanya Indonesia tapi juga bagi dunia, Papua seharusnya menjadi masa depan kita. Dan bagian dari cara kita menunjukkan membangun Indonesia tanpa merusak alamnya. Jangan sampai anak-anak ini juga berpikir nanti pindah ke Mars. Saya akan melakukan apa yang ada dalam otoritas saya sebagai Wakil Menteri Luar Negeri untuk mempromosikan
bukan hanya film ini tapi juga idenya secara keseluruhan. Dan juga mencari narasi yang tepat untuk membuat satu cerita model pembangunan masa depan di Papua, sekali lagi tanpa merusak alamnya. Saya ingin berterima kasih kepada semua yang terlibat di sini, khususnya Mbak Angin ya, yang luar biasa idenya, dan juga para pemain utamanya. Ini luar biasa. Kita tidak seperti nonton film ya, mereka sangat natural sekali memainkan peran-perannya. Ini luar biasa, dan mudah-mudahan anak-anak ini semuanya insya Allah akan menjadi aktor-aktor besar di masa depan insya Allah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sekali lagi kita berikan aplaus yang meriah kepada sutradara tim dari film Teman Tegar, Maira, Whisper dari Papua. Jadi ini juga mengingatkan saya, Pak Anies Mata, Pak Felix Wanggai. Dulu setelah saya kuliah, saya pernah 3 bulan di Papua. Kemudian saya juga pernah snorkeling. Jadi gambaran di film tadi itu mengingatkan saya dulu pada tahun 2012 saya ke Papua. Ya. Dan dari narasi yang dari film tadi kita saksikan, kita bisa melihat hubungan antara manusia dengan hutan, dengan alam dan budaya di Papua. Jadi kita bisa melihat bahwa hutan itu bukan hanya kita lihat hanya kumpulan kayu begitu, bukan hanya bentang alam, tapi di situ ada fungsi ekologis, ya, hidrologis untuk menyerap air, mencegah banjir dan tanah longsor. Kemudian dia juga merupakan suatu ekosistem, ada keanekaragaman hayati di situ, ya. Kalau kita lihat di hutan Papua tadi ada satwa liar endemik yang khas begitu dari Papua, ada cendrawasih, ada burung kasuari, kemudian juga ada burung kakak tua dan yang lain-lain, yang tentunya itu harus kita jaga, kita lindungi dan kita lestarikan. Nah, cerita tadi itu dari kisah Tegar, kemudian Maira, dan ada masyarakat ada di situ. Ini sejalan dengan komitmen dari Kementerian Kehutanan. Jadi sudah dibentuk Satgas Percepatan Hutan Adat, yang di situ ada Kementerian Kehutanan, kemudian ada pemerintah daerah juga terlibat di situ, akademisi dan teman-teman NGO yang selama ini mengadvokasi terkait dengan masyarakat adat. Target penetapan hutan adat di seluruh Indonesia sampai tahun 2029 itu 1,4 juta hektar. Dan saat ini sudah ditetapkan hutan adat dari masyarakat hukum adat itu seluas 366.950 hektar. Dan ini kita akan bekerja terus bersama Satgas Percepatan, teman-teman NGO juga, untuk kita bisa memberikan pengakuan terhadap penetapan hutan adat di seluruh Indonesia sampai dengan 2029 1,4 juta hektar. Dari cerita ini tentunya film ini sangat memiliki pesan yang kuat, ya, untuk kemudian memberikan penyadaran bagi masyarakat, bukan hanya kita tetapi juga untuk generasi anak cucu kita mendatang. Jadi hutan bukan hanya milik kita tapi juga harus kita wariskan secara bertanggung jawab kepada anak cucu kita di masa yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Malam. Selamat malam. Malam. Saya juga tidak sangka-sangka nanti dipanggil ke depan sini karena saya kerja dari pagi sampai sekarang belum mandi, tapi tadi dikontak sama staf, Bapak harus hadir, itu cerita tentang perjuangan orang Papua. Oh iya, saya hadir. Setelah melihat ini, saya tadi baca tulisannya, dengar, ternyata cuma Maira satu orang yang bisa baca. Dan penelitian di Universitas Papua menuju 2029
ketika masuk 2029 ada 1 juta anak Papua yang tidak sekolah. 2029. Ya hujan. Kalau bicara Papua, media-media yang sorot di bawah ini juga takut pergi sorot di sana apa yang terjadi sebenarnya. Rakyat mau sejahtera, tapi dong bawa senjata ke sana. Di sana itu butuh sekolah dan rumah sakit, bukan markas tentara. Sumber daya alamnya dikeruk, sumber daya manusia terpuruk. Konflik tambang dan militeristik jalan terus. Jadi semoga kita yang pejabat negara ini tidak bicara saja, tapi besok kerja nyata dan nyata-nyata kerja. Terakhir, menurut Undang-Undang Otonomi Khusus, di Papua tidak ada tanah negara, semua tanah adat. Tadi kemarin kita rapat di DPD sama-sama dengan Menteri ATR BPN dan Kehutanan. Saya bilang tepat sekali kamu datang. Di sana tanah-tanah sudah habis. Menteri yang satu kasih keluar sertifikat, yang satu kasih keluar izin olah hutan. Jadi nanti kasih tahu ke Pak Presiden sama Bahlil, orang Papua tidak suka barang itu. Stop olah orang Papua. Iya, cukup sudah. Terima kasih. Kenalkan saya dari Kementerian Ekonomi Kreatif. Salam dari Bapak Menteri. Kebetulan beliau sedang berada di luar kota sehingga tidak bisa hadir. Tapi film ini saya susah ngomongnya ya, tapi terima kasih semuanya yang terlibat di sini karena sampai speechless saya nontonnya. Tahun Desember 2024 saya ketemu sama Cumit, Mbak Anggi. Kita bicara soal film ini dan saya sudah bilang bahwa ini bakal keren nih gitu ya, bakal keren gitu ya. Dan ini film untuk ekonomi kreatif bukan hanya sebagai penggerak ekonomi nasional, tapi juga ternyata sebagai awareness ya. Ini sebagai alat untuk membuat kesadaran bersama gitu bahwa kreativitas itu juga bisa diciptakan dengan kesadaran terhadap pelestarian alam, budaya dan semua yang ada yang tadi kita lihat di film ini. Tegar yang dimainkan Tegar, Maira dan semua teman-teman yang ada di sini itu luar biasa ininya ya. Tadi aktingnya juga terima kasih sekali lagi telah membuat sebuah karya kreatif yang akan membawa nama Indonesia untuk sustainability semua lingkungan budaya dan kreativitas tentunya. Terima kasih. Tahu sekali proses produksi film ini jauh sebelum kayu gerondongan menggerus Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Kedua, pesan tentang lingkungan ini juga diperuntukkan untuk anak-anak. Ini suatu ide yang cerdas, karena sejak anak-anak harus punya kesadaran tentang bagaimana menjaga lingkungan. Saya sangat apresiasi terhadap semua kru dan pemain. Dan terakhir, berbagai wakil dari kementerian hadir di sini, dari Parekraf, Kehutanan, Menteri Luar Negeri, bukan juga Menteri Perumahan, cuma sayangnya dari Menteri Kebudayaan nggak pernah ada hadir di sini. Di tengah kegembiraan ini ada kesedihan, karena Kementerian Kebudayaan nggak ada kabar. Oh, udah
Ada. Ini sangat menyedihkan ya. Saya kira itulah salah satu wajah Indonesia. Sekali lagi terima kasih dan apresiasi kepada seluruh kru dan pemainnya. Kita lihat potensi alam yang luar biasa. Kemudian potensi juga sumber daya manusianya. Bagaimana pemain-pemain lokal juga bagus mainnya. Jadi aktor-aktor ini dari Sabang sampai Pulau Rote ada di Indonesia ini. Saya kira itu menjadi sebuah kekayaan yang juga bisa dikembangkan di masa depan. Terima kasih sekali lagi. Bersangkutan jangan rusak masa depan. Kira ini tema yang sangat baik sekali untuk kita pada malam hari ini. Saya Philip Asma, anggota DPD RI dari Provinsi Papua Barat, tempat wilayah Kaimana, Provinsi Papua Barat. Pertama, kami apresiasi sebagai anggota DPD RI, kami apresiasi tim kerja dalam perencanaan hingga hari ini kita bisa saksikan film yang begitu bagus sekali. Menurut saya, Papua terak kosong, anak Papua hebat sekali. Mudah-mudahan adik-adik bisa direkrut secepatnya untuk jadi bintang-bintang film-film lebar di kancah perfilm Indonesia. Saya tadi di atas saya menyaksikan bahwa apa yang diperankan ini adalah potret. Potret itu mencerminkan tentang sesuatu yang benar-benar terjadi. Artinya bahwa ini bukan rekayasa. Jadi tadi kalau ada tulisan bahwa pohon ini ditebang karena memang ditebang, ya memang ditebang, tapi memang ada proses sesuatu yang betul terjadi. Bahwa realnya seperti itu. Di balik itu kan banyak faktor. Nah, faktor yang menurut saya yang paling utama itu adalah kita pemimpin-pemimpin Papua sendiri. Ya. Rakyat kita ini kan tadi ada yang bisa membaca, ada yang tidak, ada yang paham, ada yang tidak paham. Maka ketiga referensi itu datang dari kita sendiri, saya yakin peluang untuk deforestasi, kerusakan lingkungan itu pasti terjadi. Maka saya secara pribadi berkomitmen untuk berdiri tegak bersama-sama dengan masyarakat adat Papua untuk menjaga hutan dan alam. Untuk itu dan kejujuran itulah dasar untuk kita membangun tanah Papua yang lebih baik. Selamat dan sukses untuk kita sekalian. Selamat malam semua. Perkenalkan, nama saya Caroline Makaleu, anggota DPR RI Komisi 12 dari Dapil Papua Barat. Nah, ini sebenarnya kali kedua saya menonton film ini karena kebetulan Yohan ini saya punya adik sepupu. Jadi pada pemutaran perdana di Papua kita sudah nonton bersama. Saya apresiasi sekali karya yang luar biasa dari anak Papua. Dan ini bukan karya yang hanya dibuat begitu saja, tetapi karya yang mereka tampilkan adalah memang benar-benar potret kehidupan orang-orang Papua yang hari ini perlu sama-sama kita perhatikan. Suara dari Indonesia Timur, terlebih khusus dari Papua Barat, boleh didengar sampai ke pusat hari ini di Jakarta. Nah, itu semua karena berkat karya luar biasa yang dibuat oleh kita punya saudara-saudara ini. Dan dari tempat ini saya mengajak semua yang hadir di sini, terlebih khusus kita-kita yang dipercayakan masyarakat, mari untuk membangun Papua itu tidak butuh hanya sekedar pintar, tetapi bagaimana kita membangun Papua itu adalah
kita bisa membangun Papua kalau kita bekerja pakai hati. Karena kalau pakai kepintaran saja kita tidak akan bisa membangun Papua. Kita bisa lihat potret cerita yang tadi diceritakan, 80 tahun Indonesia merdeka, tetapi kita di Papua masih tertinggal, sedangkan kita punya sumber daya alam dikeruk kehabis-habisan. Untuk itu, sekali lagi saya sampaikan, jangan rusak hutan, kita jaga hutan, hutan jaga kita, mari birukan laut, hijaukan bumi. Jangan tinggalkan air mata untuk anak cucu kita, tapi kita tinggalkan mata air untuk anak cucu kita. Terima kasih. Jakarta. Cek malam. Ya, saya Chandra Sembiring, saya produser film Teman Tegar Merah Whisper from Papua. Perjalanan panjang. Terima kasih buat semua yang datang dari komunitas, mahasiswa, pemerintah, kementerian, NGO, BEM mahasiswa, teman-teman yang lain. Perjalanan panjang sampai akhirnya kami buat karya ini. Cukup panjang, tapi kita tadi sudah mendengar fisik dari Papua. Tantangannya bukan sampai produksi film ini selesai, tapi tantangan bagi kami adalah bagaimana 5 Februari orang datang dan masih mendengar fisik dari Papua, terdengar di ruang publik, di ruang keluarga, di ruang anak sekolah, di ruang mahasiswa, dan menjadi bahasan-bahasan yang memang tetap ada di ruang publik. Kalau tidak ada bantuan dari teman-teman, apresiasi dari teman-teman, ngajak nonton, film ini hanya ada 1 sampai 2 hari di bioskop. Jadi kami minta, saya bagi bebannya, supaya ajak nonton, dan bagaimana supaya pesan dari Papua ini tetap bisa kita sebarkan di seluruh Indonesia. Dan mohon dukungannya dari bapak-bapak kementerian, bapak organisasi, NGO, komunitas. Saya bagi bebannya, mudah-mudahan kami masih bisa mempersembahkan karya-karya yang menginspirasi bangsa. Terima kasih. Baik.